Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan teman-teman semua, di sini saya Renisa Cahyani Asri dengan teman-teman saya ada Riko Alfiano, Syafa Olivia Zahra, dan Fatimah Maulana akan mempresentasikan hasil survei tentang topik yang kami ambil yaitu tentang jumlah penderita insomnia pada mahasiswa. Oke, alasan kami mengambil topik ini karena kami melihat banyak sekali kasus insomnia yang terjadi di kalangan mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana mahasiswa itu beraktivitas dan berkegiatan di kampus, seperti mengantuk pada saat jam tidur, tidak fokus saat menerima materi dari dosen, malas berpikir, dan enggan untuk mengikuti kegiatan atau organisasi di kampus. Dengan adanya kuesioner ini, dapat memperjelas opini kami tentang tingkat insomnia yang ada di kalangan mahasiswa. Seperti yang teman-teman dan Bapak baca bahwa tidur merupakan sebuah proses alamiah atau proses fisiologi yang terjadi pada makhluk hidup dan sekaligus proses pemulihan antar aktivitas. Jadi ketika tidur ini terganggu, maka kegiatan yang akan dilakukan oleh mahasiswa pun akan terganggu. Gitu. Baik, pada tabel responden, jumlah responden kami ada 43, diantaranya ada 25 perempuan dan 18 laki-laki yang seluruhnya merupakan mahasiswa. Yang berusia di bawah 20 tahun berjumlah 31 dan persentasenya 72%, dan di atas 20 tahun berjumlah 12 responden, persentasenya 28%. Pada data polling, pertanyaan kuesioner nomor 1 tentang responden mengetahui insomnia, kebanyakan nomor 1 susah tidur, yaitu jumlah respondennya 32, persentasenya 74,4%. Lalu dilanjut dengan kesulitan tidur di malam hari, gangguan jam tidur, dan terakhir sulit tidur nyenyak yang berkelanjutan. Dari sini saya simpulkan, pada pertanyaan pertama, rata-rata responden ini mengisi bahwa insomnia merupakan seseorang yang memiliki kesulitan tidur pada malam hari. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa responden mengetahui tentang insomnia. Lalu dilanjut dengan pertanyaan kuesioner nomor 2 tentang bagaimana pendapat responden tentang seseorang yang mengabaikan pola tidur. Ada tiga jawaban yang mewakili 43 jawaban responden, yaitu salah satunya yang paling dominan yaitu menjawab berpengaruh pada kesehatan tubuh hingga mental sebanyak 24 orang dan persentasenya 55,8%. Lalu juga ada mengganggu produktivitas dan kurang fokus dalam menjalani aktivitas, yaitu 8 orang, presentasinya 18,7%, dan disusul dengan memiliki pola hidup yang buruk sebanyak 11 orang yang menjawab, presentasinya 25,5%. Komentar saya dari jawaban responden ini yaitu rata-rata responden berpendapat bahwa orang yang mengabaikan pola tidur dapat berdampak buruk bagi kesehatan tubuh hingga mentalnya dan cenderung memiliki pola hidup yang buruk sehingga membuat produktivitasnya menurun. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa responden memahami akan bahaya dari insomnia. Lalu untuk pertanyaan kuesioner yang ketiga, apakah Anda termasuk orang yang sulit mengatur pola tidur? 29 responden menjawab iya dan 14 responden menjawab tidak. Komentar saya mengenai pertanyaan ini yaitu kesimpulan dari hasil jawaban pada pertanyaan ketiga, rata-rata responden mengisi bahwa mengatur pola tidur merupakan sesuatu yang sulit untuk diterapkan. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa responden memiliki kesulitan dalam mengatur pola tidur. Lalu untuk pertanyaan kuesioner yang keempat, apa penyebab yang membuat Anda mengalami insomnia? Di peringkat pertama, pendapat responden yaitu budaya organisasi tugas kuliah yang menumpuk yang dijawab oleh 26 responden dan presentasinya 60,5%. Lalu diikuti oleh budaya organisasi atau lingkungan yang buruk dijawab oleh 11 responden dan 25,6%. Lalu yang terakhir ada terlalu banyak kegiatan organisasi yang dijawab oleh 6 responden dan persentasenya 14%. Komentar saya, kesimpulan dari hasil jawaban pada pertanyaan keempat,
Rata-rata responden mengisi bahwa hal yang membuat mereka sulit mengatur pola tidurnya yang bahkan menyebabkan insomnia adalah tugas kuliah yang menumpuk. Lalu selain tugas yang menumpuk, diikuti juga oleh budaya organisasi atau lingkungan yang buruk. Baik, dilanjut dengan pertanyaan kuesioner nomor 5 tentang apa yang mereka lakukan jika mengalami sulit tidur. Responden kebanyakan mengisi bermain gadget sampai mata lelah dan mengantuk. Dengan jumlah responden 21, persentasenya 48,8. Lalu dilanjut dengan dengan mendengarkan lagu sampai tertidur. Responden menjawab 19 dengan persentase 44,2. Lalu yang terakhir akan meminum obat tidur. Jumlah respondennya 3 dengan persentase 7%. Pada kuesioner berikut, saya menyimpulkan bahwa responden mengalami insomnia, kebanyakan mereka mengatasinya dengan bermain gadget sampai tertidur. Tetapi dapat dilihat juga tidak hanya bermain gadget, responden mengatasinya juga dengan mendengarkan lagu. Dari kuesioner di atas dapat disimpulkan responden ini memiliki cara masing-masing dalam mengatasi insomnia yang mereka alami. Dilanjut dengan data polling responden nomor 6 yang berisikan pertanyaan apakah responden mengetahui cara pengobatan insomnia. 30 orang menjawab iya yang presentasinya 69,8%. Dan 13 orang menjawab tidak yang presentasinya 30,2%. Komentar saya akan hal ini yaitu responden yang mengalami insomnia kebanyakan dari mereka tahu bagaimana cara mengobati insomnia. Tetapi tidak sedikit juga yang belum mengetahui bagaimana cara mengobati insomnia. Dari kuesioner di atas, menurut saya kita perlu meningkatkan literasi tentang insomnia. Karena insomnia bukan suatu masalah yang enteng mengingat begitu banyak efek negatif bagi kesehatan dan mental bagi tubuh kita. Lalu dilanjut dengan pertanyaan nomor 7, apakah Anda melakukan pengobatan khusus untuk mengobati insomnia? Pilihan dari pertanyaan tersebut ada 2, yaitu ada ya dan tidak. Kebanyakan dari responden menjawab tidak, yaitu dengan jumlah 41 responden dan persentase 95,3%. Sedangkan yang menjawab ya itu hanya 2 responden dengan persentase 4,7%. Hasil jawaban dari pertanyaan di atas menunjukkan bahwa banyak sekali responden yang abai terhadap pengobatan insomnia yang mereka derita. Hal ini boleh jadi karena asumsi mereka terhadap insomnia sebagai gangguan tidur yang tidak begitu darurat, sehingga mereka merasa tidak perlu melakukan pengobatan yang lebih serius. Padahal dampak dari insomnia tersebut dapat dirasakan sendiri oleh mahasiswa, seperti mereka susah untuk menangkap materi yang diberikan oleh dosen dan mengganggu keproduktivitasan mahasiswa itu sendiri. Yang terakhir ada pertanyaan yaitu tentang seberapa besar insomnia berdampak pada produktivitasmu sebagai mahasiswa. Terdapat 3 jawaban yang dijawab oleh responden. Yang pertama itu sangat berpengaruh, dan tidak berpengaruh. 29 responden menjawab sangat berpengaruh atau dengan presentasi paling besar yaitu 67,4%. Lalu diikuti dengan jawaban berpengaruh dengan responden 13 orang dan dengan presentasi 30,2% dan tidak berpengaruh yang menjawab hanya 1 orang dengan presentase 2,3%. Hasil dari jawaban pertanyaan di atas menunjukkan bahwa para responden menyadari insomnia berdampak terhadap produktivitas atau aktivitasnya sebagai mahasiswa. Boleh jadi ketidakfokusan mahasiswa saat belajar selama ini di kelas dan sifat malas saat mengerjakan aktivitas di kampus ini disebabkan karena mahasiswa tersebut mengalami kesulitan tidur atau insomnia di malam harinya. Mungkin dapat diambil kesimpulannya dari hasil survei kami tentang insomnia pada mahasiswa ini, banyak sekali atau hampir dari semua mahasiswa yang menjadi responden mengalami insomnia dan merasakan dampak dari insomnia itu sendiri. Mereka menyadari efeknya yang sangat bahaya, namun mereka tidak mengobatinya dengan serius. Mungkin karena insomnia ini menjadi gangguan yang yang banyak dialami oleh mahasiswa yang lain juga. Jadi mereka tidak
tidak menganggap bahwa gangguan tidur ini atau insomnia ini adalah gangguan yang serius, maka dari itu harus diobati dengan serius juga. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.